Oke, teman-teman, Anda kan sudah mempelajari tentang hukum kekekalan momentum. Secara umum, bisa ditulis bahwa, saya tuliskan ulang di sini, hukum kekekalan momentum bisa ditulis sebagai jumlah momentum sebelum akan sama dengan jumlah momentum sesudah. Atau kalau mau ditulis lebih detail, M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Nah, kalau momentum sifatnya tetap atau kekal, bagaimana dengan aspek lain? Misalnya, gimana tentang energinya? Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana keadaan energi sebelum dan sesudah tumbukan? Energinya energi kinetik ya. Karena kan bendanya punya M, punya V, otomatis punya energi kinetik. Oke. Ternyata keadaan energi kinetiknya justru tidak kekal. Kalau momentumnya sama sebelum dan sesudah, energinya ternyata enggak. Oke. Jadi paling enggak dari sini kita tahu bahwa energi kinetik akhir itu akan lebih besar dari energi kinetik awal akan lebih besar daripada energi kinetik akhir. Kenapa? Kenapa energi kinetik akhir lebih kecil daripada energi kinetik awal? Karena dalam proses tumbukannya ada banyak energi yang hilang. Oke, apa aja? Bisa saja dalam bentuk energi bunyi. Oke, waktu tumbukan kan bunyi tuh. Misal bola biliar ketemu bola biliar lain, tumbukan tak. Nah, bunyi tak itu menghasilkan energi. Sehingga ngambil energinya dari mana? Ya dari energi kinetik awal. Berkurang kan? Terus apa lagi? Gesekan misalnya. Ada gaya gesek yang mengakibatkan panas. Panas itu kan bentuk energi. Ngambil energinya dari mana? Dari energi kinetik awal juga. Jadi otomatis energi kinetik akhir sistem setelah tumbukan jelas pasti akan lebih kecil daripada energi kinetik awal. Paling tidak itu akan sama. Oke, ternyata energi kinetik akhir lebih besar daripada energi kinetik awal. Nah, tapi kan kita bingung nih, gimana caranya kita tahu bahwa tumbukannya itu adalah tumbukan yang energinya kekal, energi kinetiknya sama, atau energi kinetiknya tidak sama. Nah, untuk memetakan itu, kita menggunakan sesuatu yang namanya koefisien restitusi. Jadi, untuk mengetahui status energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan, digunakan besaran yang disebut koefisien restitusi. Oke, ini kurang jelas, tapi ini tulisannya koefisien restitusi. Biasanya disimbolkan sebagai E. Nah, jadi koefisien restitusi itu gimana cara hitungnya? Cara hitungnya koefisien restitusi
diperoleh dari menggabungkan, ingat ya, menggabungkan yang pertama, hukum kekekalan momentum, dan yang kedua, hubungan energi kinetik. Hubungan yang mana? Hubungan yang ini dong. Nah, dari sana kita bisa peroleh dari 1 dan 2, kita bisa peroleh persamaan koefisien restitusi. Gimana ngitungnya? E itu sama dengan minus V2 aksen minus V1 aksen per V2 minus V1. Oke? Jadi gini cara menentukan koefisien restitusi. Dapat persamaan ini dari mana? Anda perlu menguraikan dulu persamaan hukum kekekalan momentum, menguraikan lagi hukum kekekalan atau hubungan energi kinetik, terus dimodif dengan menggunakan konsep-konsep matematika, sehingga nanti kita bisa peroleh seperti ini. Nanti akan saya beritahukan di video tambahan. Atau kalau misalnya Anda bisa tentukan sendiri, bagus. Tapi dari kedua itu, ini persamaan koefisien restitusi. Nah, udah dapat nih, kayak gini. Pertanyaannya berikutnya, kita tahu dari mana dong? Kalau misalnya dari koefisien restitusi, kita tahu dari mana kalau energi kinetiknya konstan atau enggak. Nah, catatannya, nilai E selalu di antara 0 dan 1. Jadi, kalau mau ditulis dalam bentuk matematika, 0, E, 1. Nah, ini nih yang akhirnya kita tunggu-tunggu. Kalau E sama dengan 1, artinya apa? Energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir, dan jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Kalau kalau E di antara 0 dan 1, jumlah momentumnya masih sama. Tapi energi kinetiknya sekarang tidak sama lagi. Nih. Nah, terus yang terakhir, kalau koefisien restitusinya nilainya 0, otomatis energi kinetik tidak sama, jumlah momentum tetap, tapi ada perbedaan lagi di sini. Dari sini, energi kinetik tidak sama, kelajuan akhir juga tidak sama. Oke, nah kalau yang ini, kelajuan akhirnya itu sama. Nih. Buktinya apa? Nih, coba cek persamaan berikutnya. Kalau V2 sama dengan V1, berarti ini nilainya berapa? 0 kan? Apapun yang membagi 0, dapatnya nilainya 0. Oke? Nah, lebih lanjut, tumbukan, kita kan ngomong tumbukan ini dari tadi, tumbukan yang koefisien restitusinya nilainya 1 disebut tumbukan lenting sempurna. Sementara tumbukan yang koefisien restitusinya nilainya 0 disebut sebagai tumbukan tidak lenting. Kadang ada yang tambahkan juga pakai sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, kalau di sini otomatis disebutnya sebagai tumbukan
lenting sebagian. Oke, itu saja tentang koefisien restitusi. Oh ya, sebelum saya lupa, koefisien restitusi tidak punya satuan. Oke, jadi kalau ada yang bertanya-tanya, ada satuannya nggak sih? Jelas nggak ada. Oke. Nah, apa itu tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan tidak sama sekali? Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya.